Shalom, siswa-siswi SMP Kristen Gloria. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang tabung, maka di bagian ini kita belajar tentang kerucut ya. Di buku kalian, halaman 283, itu kalian bisa melihat tentang kerucut. Di kegiatan 1 kalian bisa lakukan aktivitas ini di rumah untuk lebih mengenal tentang kerucut ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana jaring-jaringnya. Nah, kurang lebih akan ada seperti ini. Pada gambar 5.2 itu sudah ditunjukkan. Nah, kita kenal lebih dalam kerucut mempunyai dua sisi ya. Biasa disebut sebagai alas yang berbentuk lingkaran ini, L. Kemudian ada juring lingkaran ini yang biasanya disebut sebagai selimut. Nah, di sini ada R, ada S, ada T. Nah, coba kita ini ya. Kalau R ini pasti jari-jari. Jari-jari dari alas itu sendiri. Ya. Jari-jari ya. Kalau tinggi disingkat dengan T. Nah, ini ya. Kalau S ini apa di sini? Nah, ini belum pernah kita kenal ya. Berbeda dengan S atau sisi pada kubus. Nah, S di sini adalah garis pelukis. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa sisi AB dan AC itu jika dibentuk menjadi sebuah kerucut akan menempel di satu garis ini ya, sehingga menjadi selimut sebuah kerucut. Nah, kalian bisa baca unsur-unsur dari kerucut di buku kalian, dan setelah ini kita akan coba mengenal lebih dalam ya hubungan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis pada kerucut. Nah, di bagian sebelumnya tadi kita sudah mengenal ada 3 istilah dalam kerucut ya yang bisa kita pakai. Ada tinggi atau yang kita sebut T, ada jari-jari yang kita gunakan R kecil untuk simbolnya, dan garis pelukis S ini ya sudah saya tuliskan di situ. Nah, ternyata 3 hal ini, tinggi, jari-jari, dan garis pelukis, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari gambar itu kita bisa lihat. S itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti S kuadrat, kalau kita gunakan Pythagoras, adalah sama dengan T, kita kuadratkan, kita jumlah dengan R kuadrat. Nah, di sebelah kanan ini ada 3 buah ukuran dari sebuah kerucut ya. Saya beri nama aja, ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, ada bagian-bagian yang tidak lengkap. Nah, kita coba cari ya untuk yang nomor 1 dulu. Ya, bagaimana kita mencari S-nya di sini? Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Ya, S-nya itu adalah X, berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga X, kalau kita jumlahkan, X kuadratnya adalah 16 ditambah 9, atau sama dengan 25, begitu ya. Sehingga X-nya adalah 5, betul ya. Nah, 5 cm. Sehingga ini X-nya adalah 5 cm. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Nah, ini saya geser dulu ya, supaya bisa cukup ruang untuk menghitungnya. Kita menggunakan konsep yang sama untuk nomor 2. Hanya bedanya di sini yang tidak diketahui adalah tingginya. Jari-jarinya dan garis pelukisnya sudah ada. Oke, maka 13 yang garis pelukis itu, 13 kuadrat sama dengan tingginya kan Y, berarti Y kuadrat ya, ditambah dengan 5 kuadrat. Begini. Nah, coba kita hitung ya, 169 sama dengan Y kuadrat ditambah 25. Nah, kita bisa sederhanakan, maka Y kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 ya.
gini ya. Atau boleh kita langsung tulis dengan Y kuadratnya adalah 144. Nah, kita akar sehingga ketemu Y sama dengan 12 cm. Nah, dari sini soal yang nomor 2, Y-nya kita tahu adalah 12 atau 12 cm ya. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3? Jika R-nya atau jari-jarinya yang tidak diketahui. 10 panjang garis pelukisnya 10 kuadrat sama dengan betul 8 kuadrat kita tambah dengan R-nya di situ Z. Nah, berarti Z kuadrat begini ya. Nah, ini 100 sama dengan berapa? 64, betul, ditambah Z kuadrat. Nah, sehingga Z kuadrat kalau kita sederhanakan ya 100 dikurangi 64. Berarti berapa ya? Oh ya, 36. Nah, sehingga Z-nya kita tentukan adalah 6 atau 6 cm. Nah, cara inilah yang kita gunakan untuk mencari jari-jari atau tinggi atau garis pelukis jika ada 2 yang diketahui dan 1 yang dicari. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika hanya S-nya yang diketahui atau panjang garis pelukis kerucut dan kita diminta mencari panjang jari-jari dan tinggi dari sebuah kerucut. Nah, misalkan ya, kita ambil contoh saja garis pelukisnya di sini sepanjang 10 cm. Misalkan seperti itu. Nah, sebelum kita menyelesaikan persoalan ini untuk mencari jari-jari maupun tinggi dari kerucut yang akan dibentuk, kita perlu memahami jaring-jaring dari kerucut. Kita tahu bahwa bagian alas pasti berbentuk lingkaran, betul ya? Sedangkan selimutnya itu berbentuk juring dari lingkaran. Nah, besar kecil juring ini tergantung dari tinggi kerucut, panjang jari-jari, begitu, sehingga akan membentuk sudut pusat yang berbeda. Nah, sudut pusat ini biasanya disebut sebagai alfa, begitu ya. Ada beberapa buku yang menggunakan simbol yang lain. Ya, saya buat agak besar ya. Nah, ini sekian derajat gitu. Nah, kita bisa mencari jari-jari atau tinggi dari sebuah kerucut asalkan sudut pusatnya kita harus tahu juga selain panjang garis pelukis. Nah, kita coba menerjemahkan ya, apa sih hubungannya selimut, sudut pusat, dan jari-jari dari alas kerucut. Teman, jika kita lihat dari sini, dari gambar ini, maka keliling alas, ya, keliling dari lingkaran alas ini, kalau kita tuliskan rumusnya adalah 2 dikalikan pi dikali R, gitu ya, jari-jarinya. Akan sama dengan bagian ini. Nah, ini ya, yang melengkung ini. Jadi keliling lingkaran ini pasti akan sama dengan panjang busur dari selimutnya. Ini ya, busur dari selimut. Sekali lagi, keliling alas, keliling lingkaran alas pasti sama dengan panjang busur selimut. Oke, jika kita tuliskan, maka panjang busur selimut ini dipengaruhi oleh besar sudut atau alfa di situ per 360, seperti kalau kita menghitung panjang busur lingkaran, dikalikan dengan jika dia membentuk satu lingkaran yang besar, gitu ya, atau 2 pi kali jari-jari. Nah, tetapi jari-jari dari selimut itu bukan menggunakan R, tapi ini adalah jari-jari selimut.
jari-jari selimut kerucut. Oke, sehingga di sini 2 pi S begitu. Ya, ketika kita sederhanakan 2 pi-nya kita bisa coret gitu ya. Sehingga menjadi R sama dengan alfa sudut pusatnya per 360 dikali dengan S. Atau ada beberapa buku atau beberapa sumber yang menuliskan sebagai perbandingan R dibanding S itu sama dengan besar sudut pusat dibanding 360 derajat ini. Ya, sudut satu lingkaran penuh. Nah, maka kita bisa menyelesaikan ini ya. Jadi karena yang diketahui di sini adalah S, saya tulis dulu ya, yang diketahui S-nya adalah 10 cm. Jika hanya panjang garis pelukis yang diketahui tidak cukup. Kita harus juga tahu besar sudut pusatnya. Nah, misalkan di sini saya buat 72 derajat ya, sebagai contoh penyelesaian kita. Kita akan mencari R dan T, jari-jari alas dan tinggi kerucut. Ditanya adalah jari-jari dan tinggi kerucut. Oke? Nah, kita jawab langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, dari yang sudah kita buat di sini, di rumusan ini, nah, kita bisa menggunakan perbandingannya. R dibanding S di sini adalah 10, sama dengan sudut pusat atau alfanya 72 derajat banding 360 derajat. Ini ya. Ya, kita bisa sederhanakan sehingga R-nya ini ketemunya adalah 2 atau 2 cm ya, satuannya sama dengan S-nya. Nah, ini caranya ya, teman-teman ya. Ada beberapa cara lain, langkah-langkah lain yang bisa digunakan selain menggunakan drilling dan panjang busur. Ya, tapi akan menghasilkan angka yang sama. Nah, bagaimana dengan tingginya? Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, garis pelukis, jari-jari alas kerucut, dan juga tinggi kerucut itu membentuk sebuah ya segitiga siku-siku ya, saya tuliskan di sini. Berarti jika yang ditanya adalah tingginya, kita gunakan rumus ini ya, sama R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan S kuadrat. Ya, ini Pitagoras. Jadi 2 kuadrat ditambah T-nya yang dicari, S-nya di sini diketahui 10 kuadrat. Nah, ya 100 sehingga T kuadrat sama dengan 96 atau T sama dengan akar dari 96 cm. Ya, boleh juga disederhanakan menjadi ya 96 itu kan berarti 16 kali 6 ya. Nah, saya cari yang bilangan yang bisa diakar ya, sehingga memunculkan 4 akar 6. Nah, nanti tergantung pilihan jawabannya seperti apa. Ya. Nah, inilah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari tinggi kerucut atau jari-jari dari kerucut jika panjang garis pelukisnya dan sudut pusatnya yang diketahui. Oke, tetap semangat ya. Tetap bersama kita belajar matematika. Pada bagian ini kita akan mencari langkah-langkah atau cara menentukan luas permukaan pada kerucut. Ya, dari awal kita sudah pelajari bahwa kerucut itu terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran seperti yang ada di buku kalian juga ya, dan selimut yang berbentuk juring. Nah, logikanya jika saya bisa menemukan luas dari lingkaran ini atau luas alasnya, saya tambahkan dengan luas selimut, maka kita bisa menentukan luas permukaan dari sebuah kerucut. Nah, jika luas lingkaran kita pasti tahu ya, di sini adalah pi r kuadrat. Ya, kita tambahkan dengan luas selimut. Selimut di sini kan tergantung sudut pusatnya.
Betul ya? Jadi sudut pusatnya misalkan kita di bagian sebelumnya misalkan sebagai alfa per 360 dikali dengan luas dari juring ini. Selimutnya ini kan berbentuk juring dari sebuah lingkaran. Jadi pi dikalikan dengan jari-jari juringnya kan ini. Jari-jari dari selimut kerucut. Pi S kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan luas permukaan. Asal tahu berapa besar sudut pusatnya. Nah, di buku kalian juga diberikan cara yang lain untuk menentukan luas permukaan dari sebuah kerucut. Nah, coba kalian buka di buku kalian halaman 286. Nah, di kegiatan 2 menentukan luas selimut kerucut. Ini ya. Nah, di sini diawali dengan luas juring. Ini adalah selimut kerucut dibandingkan dengan luas lingkaran. Lingkaran ini utuh ya, jika juringnya ini utuh. Nah, di situ di bagian titik-titik adalah perbandingan. M di sini adalah besar sudut A, B, C. Nah, mungkin lebih tepat ini adalah sudut pusatnya, gitu ya. Sehingga ini kita bisa lengkapi bahwa sudut pusatnya itu adalah alfa dibanding dengan ini kalau satu lingkaran penuh 360 derajat. Nah, seperti ini. Ini di langkah yang pertama. Lalu di bagian berikutnya jika kita baca kembali dibandingkan juga. Nah, seperti yang kita lakukan di sebelumnya ya. Ini yang dimaksud BC dengan ada topi di atasnya ini adalah panjang busur. Busur dari selimut. Ini ya. Ini yang bawah ini adalah keliling lingkaran S. Sama ternyata langkah-langkahnya juga membandingkan besar sudut pusat dari juring itu atau yang kita pakai alfa dengan 360 derajat. Oke, ini disubstitusikan. Kemudian di bagian bawahnya, ya yang bagian ini nanti kalian bisa lengkapi sendiri ya. Di langkah yang ketiga, dari hasil yang pertama dan kedua, dibandingkan. Ya, karena sama, tadi di bagian sebelah kanannya adalah, nah, coba kita lihat kembali ya, alfa per 360. Di yang langkah pertama juga. Maka dilakukan substitusi. Sehingga ketemulah luas juring ABC dibanding dengan luas lingkaran, itu sebanding dengan 2πr dibandingkan dengan keliling lingkaran S. Nah, ini ya diubah disederhanakan sehingga ditemukan bahwa keliling lingkaran S itu bisa diubah menjadi ini. Nah, sehingga disubstitusikan di sini. Nah, kalau ini kita sederhanakan, kita coret 2pi-nya S yang di bagian bawah ini kita coret dengan di sini sehingga tinggal 1 di sini. Nah, coba jadi apa? Betul, R dikali pi kali S. Ya, atau ada yang lebih suka menuliskannya pi dikali R dikali S ya, sama saja ya. Nah, sehingga luas juring ABC atau luas selimutnya itu adalah PRS. Maka luas lingkaran L atau yang tadi kita tuliskan, saya tulis di sampingnya ya, pi R kuadrat. Nah, ini yang alas ini ya. Lingkaran L ini alasnya berarti. Ditambah dengan luas juring tadi yang sudah kita hitung, pi R S. Ini adalah selimut. Jadi kalau saya boleh tuliskan di sini, ini adalah luas alas ditambah luas selimut ya. Ini cara kita menentukan luas permukaan. Kita tidak perlu mencari besar sudut pusatnya. Atau boleh kita sederhanakan di pi dikalikan R, terus kurung buka begini, R ditambah S. Nah, silakan nanti kalian bisa pakai salah satu rumus ini. Pada bagian ini kita akan mencoba ya menghitung bagaimana mencari luas permukaan pada sebuah kerucut. Kita sudah menemukan bahwa luas permukaan kerucut itu adalah luas alasnya yang berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut yang berbentuk juring gitu ya. Atau kita sudah bisa temukan adalah pi R kuadrat tambah pi RS. Boleh juga menggunakan rumus yang sudah disederhanakan. Nah, seperti ini.
Nah, di buku paket kalian latihan 5.2 saya ambil nomor 1 ya, gambar yang bagian B dan bagian yang C. Hari ini kita fokus pada luas permukaan ya. Nanti volume kita akan bahas di bagian berikutnya. Kita mulai dari gambar yang pertama dulu yang berwarna biru. Kita perlu tuliskan dulu apa yang diketahui di sini. 12 di sini adalah diameter, bukan jari-jari ya. Diameternya adalah 12 cm. Otomatis kita bisa menentukan bahwa jari-jarinya adalah setengah dari diameternya atau 6 cm. Oke. Dan 10 di sini adalah betul panjang garis pelukis ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah luas permukaannya? Kita bisa langsung menggunakan rumus luas permukaan P dikalikan R dalam kurung R plus S ini. Ya, kata kuncinya di sini adalah mengubah diameter menjadi jari-jari. Karena dalam rumusan yang kita gunakan adalah jari-jari. Pi-nya boleh kita masukkan 22/7 atau 3,14 atau juga boleh dibiarkan menjadi pi. Ya, tergantung permintaan soal seperti apa. Untuk kali ini kita biarkan saja menjadi pi. Pi dikali 6 dalam kurung 6 ditambah 10. Ya, sehingga ini pi dikalikan 6 dikali dengan 16. Ya, 6 kali 16 96 berarti 96 pi. Nah, tinggal kita berikan satuannya luas ya, cm persegi. Nah, bagaimana dengan gambar yang C? Nah, perhatikan baik-baik bahwa yang diketahui pada bagian ini jari-jari adalah 6 cm. 10 jika ada seperti ini dari puncak sampai dengan bagian alas ini, maka berarti ini adalah tinggi dari sebuah kerucut ya, bukan panjang garis pelukis. Maka ketika kita menjawab, kita tidak bisa langsung pada rumusan ya. Masih ingat tadi ya bahwa rumus yang dipakai di sini adalah S dan R. Nah, ini ya. Jadi kita harus cari, R-nya sudah ada, berarti S-nya yang harus kita cari, panjang garis pelukis. Kita perlu ingat di bagian yang pertama, bagian awal, bahwa antara jari-jari R kuadrat ditambah T kuadrat itu sama dengan S kuadrat panjang garis pelukis ya. Nah, kita masukkan saja angkanya. Ya, kita coba sederhanakan. 136 ini adalah 4 kali 34. Nah, jangan khawatir teman-teman jika ketemu perhitungan yang angkanya tidak bisa dikeluarkan dari akar, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Cukup sederhanakan saja. Seperti ini. Ya. Oke. Belum selesai, kita harus mencari luas permukaannya. Nah, pada gambar ini ya, saya tulis di sampingnya di sini, maka luas permukaannya kita harus hitung. Luasnya saya tulis lagi rumusnya. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah kita temukan. Nah, Pi-nya biarkan jadi Pi saja. Kecuali nanti di beberapa soal itu harus diminta, begitu ya. Nah, jika angkanya seperti ini teman-teman, maka usahakan jadi lebih sederhana. Tidak harus dalam bentuk desimal ya. Jadi ini boleh saya ubah jadi 6 kali Pi, begitu ya. Ini saya keluarkan duanya, sehingga yang di dalam kurung tinggal 3 ditambah akar 34. Oke, sehingga saya sederhanakan jadi 12 kali Pi dikali dalam kurung 3 ditambah akar 34. Nah, kita tidak perlu mengubahnya ke dalam desimal. Nah, cara ini yang kita gunakan untuk mencari luas permukaan pada kerucut. Jika tadi kita sudah membicarakan ya tentang bagaimana mencari luas permukaan pada kerucut, nah, kali ini kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang menentukan volume kerucut. Pada buku kalian, buku paket yang kalian punya di halaman 287, ada kegiatan 3 dan kegiatan 4 yang digunakan untuk menentukan volume kerucut. Nah, coba kalian lihat ya. Di kegiatan 3 ini, kalian bisa coba di rumah. Ada bahan-bahan yang ditentukan, di situ yang diperlukan. Kemudian langkah-langkah membuatnya dengan menggunakan eksperimen. Nah, jika kalian
Penasaran bisa coba sesuai dengan instruksi yang ada pada kegiatan 3. Nah, pada kegiatan 4 kita diminta untuk membandingkan antara kerucut dengan limas. Mirip-mirip ya. Nah, kita lihat di sini apakah yang menjadi kesamaan antara limas segitiga di gambar yang A, limas segi 4, dan kerucut. Nah, betul ya. Kita lihat di bagian ujungnya. Jadi ada titik puncak pada setiap bangun ini. Nah, kalian bisa juga menemukan kesamaan-kesamaan yang lain. Yang paling mudah dikenali adalah titik puncaknya. Nah, kita diminta mengingat kembali. Jika pada limas segi 4, bagaimanakah kita mencari volumenya? Jika B itu adalah sisinya, kita bayangkan ini sebagai persegi gitu ya, supaya mudah, dengan tinggi T, maka volume limas jika kita ingat kembali adalah sepertiga dikali dengan luas alas, kita kalikan dengan tinggi. Ya, jika kita sudah tahu bentuk alasnya, maka kita bisa masukkan saja berarti B kuadrat gitu ya, kita kalikan dengan tingginya adalah T. Nah, di bagian berikutnya kita diminta, lalu kalau disamakan dengan limas, maka kerucut ini apakah bisa? Tentu bisa ya, karena punya kesamaan 1/3 dikali luas alas, kita kalikan dengan tingginya. Nah, ini ya, jadi sepertiga dikali luas alas, alasnya apakah bentuknya? Betul, lingkaran ya, berarti Pi R kuadrat kita kalikan dengan T. Maka dengan demikian kita bisa menemukan rumusan untuk mencari volume pada kerucut. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana ya menentukan volume pada kerucut. Jika kita ingat kembali, rumusan untuk mencari volume pada kerucut adalah ya sepertiga dikalikan luas alas kali tinggi, atau boleh kalian langsung masukkan ke sepertiga pi R kuadrat T. R-nya adalah jari-jari, jadi alasnya kerucut, T adalah tingginya, gitu ya. Nah, kita melanjutkan ke soal yang pertama, seperti yang ada di buku paket kalian. Jika sebelumnya kita membahas tentang luasan, maka pada bagian ini kita masuk ke bagian volume. Kalau kita melihat gambar yang ini, kerucut yang terbalik ini ya, 12 di sini adalah diameternya. Diameternya ada 12 cm. Maka dari situ kita tahu jari-jarinya adalah betul 6 cm, gitu ya. 10 ini adalah hanya garis pelukis ya, masih ingat ya, S ini. Berarti ada garis lagi yang kita harus cari panjangnya, yaitu tinggi dari kerucut. Nah, kita ingat ya, ini membentuk betul siku-siku, sehingga T atau tinggi kerucut dikuadratkan ditambah dengan jari-jari dikuadratkan harus sama dengan S dikuadratkan. R-nya di sini adalah 6 kuadrat, kemudian S-nya adalah 10 kuadrat, begini ya. Nah, boleh kalau mau langsung disederhanakan, ini 10 kuadrat jadi 100, 6 kuadrat ini jadi 36 ya, di sebelah sini saya pindah langsung, sehingga T kuadrat atau tinggi kuadratnya adalah 64. Kita akar, maka akan kita temukan tinggi dari kerucut adalah 8 cm. Nah, kita sekarang baru bisa mencari volumenya. Sepertiga dikalikan pi, pi-nya karena tidak diketahui kita tulis dulu aja ya. Nanti kita lihat manakah yang lebih mudah pi-nya. Kalikan R, R-nya di mana di sini? Ya, 6 kuadrat dikalikan dengan tingginya 8. Oke, ini kita hitung boleh. Ya, untuk bagian ini pi-nya kita biarkan pi saja. Maka kita akan temukan ini adalah 96 pi. Satuannya adalah cm kubik. Pada gambar yang di sampingnya, nah ini ya ada kerucut. Di sini tingginya sudah diketahui, yaitu 10 cm ini. Ya, berbeda dengan yang gambar di sampingnya.
dan jari-jarinya juga sudah diketahui di sini adalah 6 cm, maka kita bisa langsung menghitung volumenya. 1/3 dikalikan pi dikalikan R kuadrat T. Nah, saya tulis lagi rumusnya ya. Jadi 1/3 kita kalikan pi, R-nya di sini adalah 6 kuadrat dikalikan dengan 10. Kalau kita hitung berapa ini? 120 pi cm kubik gitu. Nah, pi-nya nanti boleh digantikan dengan 3,14 atau 2/7 tergantung dari permintaan soal ya. Andai kata diganti dengan 3,14, volume dari kerucut yang sebelah kanan itu adalah 120 dikali 3,14 ini ya. Ini hanya contoh saja ya, jika pi-nya adalah 3,14. Kita hitung 376,8 ya. Nah, ini ya cm kubik. Pada bagian keempat, ini ada soal tantangan yang bisa kita coba untuk selesaikan. Tentu selain soal-soal yang ada di buku paket kalian. Nah, di sini diketahui ada sebuah kerucut A dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Diisi dengan air sampai pada ketinggian 15 cm. Nah, air yang ada di dalam kerucut A dipindahkan ke kerucut B, di mana kerucut B punya ukuran yang sama, jari-jari dan tingginya. Nah, yang ditanyakan adalah seberapa tinggi air ketika berada pada kerucut B, ya, dengan posisi yang terbalik begini. Nah, tingginya ini berapa nanti airnya? Yang pertama kita perlu tentukan dulu jari-jari dari lingkaran yang kecil ini. Ya, jika tingginya adalah setengahnya, maka dengan konsep kesebangunan maka otomatis ini jari-jarinya ya saya tuliskan di bagian atasnya ini adalah setengah dari jari-jari yang alasnya ya atau 7 cm. Kita hitung dulu volume air ketika masih ada di kerucut A. Volume kerucut yang besar kita kurangi dengan volume ini, volume udara ini ya. Nah, ini volume udaranya ada di sini. Kita tahu volume dari kerucut adalah sepertiga dikalikan pi dikalikan R kuadrat dikalikan T. Karena kita lihat di sini jari-jarinya adalah 14, maka kita gunakan pi 22/7 ya supaya lebih mudah. Sepertiga kita kalikan pi yaitu 22/7 yang kita gunakan dikalikan R kuadrat 14 kuadrat dikalikan T. Ini volume kerucut yang besar. Volume udaranya adalah rumusannya sama, hanya ukuran yang berbeda ya. Sepertiga pi dikalikan jari-jarinya di situ adalah 7 kuadrat dikalikan dengan tingginya. Nah, tingginya berarti tinggi yang ini ya. Nah, otomatis karena ini pas di tengah-tengahnya, tingginya juga setengah dari tinggi kerucut atau 15. Nah, ini kita bisa sederhanakan volume air ketika ada di kerucut A itu adalah 5.390. Nah, satuannya adalah cm kubik. Air ketika ada di tabung A dipindahkan ke tabung B. Volume dari air tidak akan berubah, betul ya? Yang berubah mungkin adalah bentuknya juga ukurannya. Nah, sekarang kita coba juga pakai konsep yang sama. Kita ingat kita pernah belajar tentang kesebangunan. Jika ini T-nya adalah, saya kasih T1 begitu ya, sehingga membedakan dengan tinggi kerucut. Maka perbandingannya antara jari-jari, nah ini R1 dengan R, kita tuliskan ya di sebelah sini ya. Jika kita mau bandingkan R1 dengan R, pasti sama dengan T1 dibanding dengan T. Nah ini teori kesebangunan. Ya, R1-nya kita tidak tahu, belum tahu. Kemudian R-nya di sini sama dengan kerucut yang A, yaitu 14 cm. Tinggi juga belum tahu ya, tinggi dari air ketika di kerucut B juga kita belum tahu, T1
Sedangkan tinggi dari kerucut A sama dengan kerucut B, yaitu 30 cm. Oke, atau kita karena nanti mencari T, maka kita perlu sederhanakan. Ini kita ubah menjadi R1 sama dengan 14/30 dikalikan dengan T1. Nah, ini ya. Oke, jadi ini menggunakan teori kesebangunan. Kita lanjutkan dengan mencari tinggi air ketika ada di kerucut B. Kita bisa langsung gunakan volume dari kerucut. Ya, volume ketika ada di kerucut B. Nah, ini. Ya, sepertiga dikali pi. Nah, pi-nya adalah 22/7 yang kita gunakan. R-nya R kuadrat, maka R yang kita pakai adalah R ketika air itu berada di kerucut B. Nah, ini kita sudah hitung ya, kita lakukan substitusi. Nah, ini saya tandakan di sini. Berarti 14/30 dari T1. Nah, ini kita kuadratkan. Kita kalikan dengan tinggi. Tingginya adalah tinggi air. Ini T1 ya. Karena airnya itu ketika ada di kerucut B, dia membentuk kerucut yang lebih kecil. Sehingga tidak perlu ada pengurangan di dalamnya. Kita hitung tadi volume air ketika ada di kerucut B dan ketika ada di kerucut A pasti sama, yaitu 5.390, gitu ya. Nah, kita coba sederhanakan yang ini. Bagian di sebelah kanan sama dengan ini ya. Jika kita hitung, maka ini akan menghasilkan 154/675. Ya, T1 ini adalah tingginya. Nah, pangkat 3 ya, karena di sini pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 1, ya, pangkat 3. Nah, maka T1 atau ketinggian air ketika di kerucut B pangkat 3 adalah 5.390. Nah, kita bagi dengan 154/675. Atau jika kita hitung adalah 23.625. Nah, ini belum selesai ya, karena masih T pangkat 3. Nah, ini adalah T1 pangkat 3. Padahal yang kita mau cari adalah T1. Nah, berarti ini adalah akar pangkat 3 dari 23.625. Ya, jika kita sederhanakan jadi berapa ini? Ya, jadi 15 dikali akar pangkat 3 dari 7. Begini ya. Nah, tinggal kita beri satuan cm. Nah, tentu dalam menghitungnya pasti kalian membutuhkan alat bantu hitung atau kalkulator, silakan. Tapi kalian bisa kuasai konsepnya dengan baik, itu yang paling utama. Oke, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.